Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adi Premium Beta Project Farm Channel dengan saya Adi. Nah, kali ini saya mau ngebahas tentang penyakit yang bikin ikan tuh kayak gini. Jadi ikannya itu ngambang, floating, miring-miring, dan perutnya gede gitu. Nah, kita akan ngebahas detail gimana cara penanganannya, dan ini saya treatment hanya dalam waktu 1 jam itu udah bisa balik. Kalau mau tahu lebih jelasnya, tonton videonya sampai habis. Check it out. Oke, kali ini saya akan ngejelasin detailnya seperti apa, penyakit apakah ini, dan bagaimana bisa terjadi ke ikan cupang, kemudian bagaimana cara treatmentnya, obatnya seperti apa, treatmentnya seperti apa, akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, kita perhatiin dulu nih, ini ikannya berenangnya udah ngambang terus, kayak perutnya itu ngapung terus gitu loh. Jadi dia susah untuk susah untuk tenggelam gitu kan. Nah, ini tuh penyebabnya apa sih? Sebenarnya penyebabnya ada dua. Kalau saya bilang ya, penyebabnya ada dua. Opsinya cuma ada dua. Yang pertama, dia di saluran pencernaannya atau di stomachnya, di stomachnya, di perutnya dia itu kemasukan udara waktu dia makan. Nah, kalau kasusnya seperti ini sangat mudah untuk ditangani, dan kasus ikan saya ini karena hal ini gitu. Terus yang kedua, penyebabnya adalah gangguan pada swim bladder. Swim bladder ini adalah gelembung renang yang dimiliki oleh semua ikan untuk dia mengatur, menyeimbangkan tubuhnya naik dan turun di dalam air, seperti itu. Nah, untuk hal yang kedua ini kita tidak akan ngebahas di video kali ini, tapi saya akan ngebahas yang sekarang ini. Yang sekarang ini kejadiannya dia karena makan. Nah, makanan kok bisa menyebabkan dia gampangnya sebenarnya masuk angin sih. Dia perutnya kemasukan udara atau membentuk kayak gas gitu, ada gasnya, ataupun dia kemasukan udara ketika makan. Nah, case yang sekarang ini itu dia karena habis makan pelet. Ikan saya, teman-teman udah tahu pasti, makanya makan pelet. Nah, ini sering terjadi ketika kita ngasih pakan pelet seperti itu, karena ikan akan makan di permukaan air, dan dia pasti mengambil udara. Nah, itu bisa masuk juga ke saluran pencernaan si ikan. Nah, ketika itu terjadi, ada udara yang akan masuk ke dalam saluran pencernaan. Ketika udara itu masuk ke saluran pencernaan dalam intensitas yang banyak, ikannya jadi seperti itu gitu. Nah, caranya seperti apa biar ikannya sembuh gitu? Yang pertama adalah, kalau saya memakai ini, teman-teman, saya memakai Biobeta. Nah, penggunaannya kalau untuk seperti ini, saya biasanya menggunakan dosis antara 5-10 kan dosisnya untuk pengobatan ya per liter. Nah, kebetulan saya menggunakan soliter yang 2 liter itu isinya hampir 3/4-nya lah soliternya. Itu kira-kira ya 1,5 liter. Nah, itu saya pakai 7 tetes biobetanya. Yang itu untuk Biobeta ini adalah probiotik.
ya. Probiotik untuk pencernaan, untuk melancarkan saluran pencernaan. Nah, probiotik ini yang saya rekomendasikan, sangat-sangat saya rekomendasikan untuk penyakit-penyakit ketika sembelit itu juga bisa, kemudian berak putih. Cuman itu doang, produk itu doang yang bisa ngobatin, yang selama yang saya pakai ya, yang bisa ngobatin berak putih ataupun sembelit seperti itu. Cuman obat ini doang. Tapi kalau dosisnya untuk sembelit dan berak putih, saya pakainya dosisnya 10 tetes per liter. Tapi itu nanti saya akan lebih jelaskan lagi di video berikutnya. Oke. Kemudian setelah itu saya akan ngejantur ikan tersebut dengan jantan. Supaya apa? Supaya dia nge-flaring. Nah, ketika dia nge-flaring, otomatis kontraksi di otot perutnya itu akan lebih intens gitu. Nah, ketika intens, makanya ikan cupang ketika habis makan itu disarankan untuk untuk dibuka sekat. Kenapa? Karena biar kotorannya bisa keluar. Nah, sama seperti hal itu juga supaya dia bisa mengeluarkan kotoran ataupun angin yang ada di saluran pencernaannya, seperti itu. Dan itu hanya dalam waktu 1 jam. Saya tahu ikan itu sakit itu jam 6 sore. Nah, jam 7 saya lihat setelah saya jantur, ikannya udah normal nih kayak gini. Ini udah bener-bener udah balik normal, dan sampai sekarang pun ikannya juga alhamdulillah nggak ada masalah juga gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini artinya kita sudah mengatasi udara yang di dalam saluran pencernaan itu bisa keluar. Nah, ketika hal itu sudah terjadi, ikannya pasti akan sehat kembali. So, kalau teman-teman suka video seperti ini tentang pengobatan ikan, tentang perawatan cupang, teman-teman like dan share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, mungkin setelah ini saya akan banyak nge-share tentang pengobatan ikan cupang ya. Pengobatan biasanya saya cuman sharing di grup Telegram aja sih. Cuman untuk ke sosial media di IG maupun di YouTube masih belum pernah. Nah, jangan lupa juga untuk follow IG-nya Adi Premium Beta Project Farm di IG barunya. Soalnya IG yang lama itu udah ke-hack orang, dan sekarang saya memulai IG baru lagi. Ini IG-nya. Jangan lupa follow dan klik tombol like, kemudian subscribe kalau teman-teman belum subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan video-video berikutnya dari kami. So, salam cupang.